Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursia dengan NIM 17106230339, kelas Bisnis Digital A angkatan 2023 dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya dalam menggunakan Looker Studio dari berdasarkan materi yang sudah saya pelajari dari YouTube yang telah diberikan oleh Pak Sabo di Google Classroom. Baik, kita langsung masuk saja. Ini kita klik laporan kosong. Lalu kita masukkan datanya. Di sini saya menggunakan data yang berformat CSV. Dan data yang saya gunakan adalah data terkait COVID-19 Indonesia. Kita tambahkan. Nah, di sini sudah terlihat datanya, yaitu terkait COVID-19. Di sini lokasinya, kode lokasi. Lalu di sini terdapat jumlah kasusnya, jumlah orang yang terkena COVID. Nah, lalu di sini kita bisa rubah dimensinya, yang tadinya berdasarkan lokasi, bisa kita ubah menjadi berdasarkan tanggal. Nah, sini bisa terlihat tanggal dan jumlah kasusnya. Lalu kita bisa ubah juga dari metriknya ini yang tadinya record count, bisa kita ganti dengan kasus aktifnya. Nah, di sini bisa terlihat. Lalu, ini kan tadi bentuknya data ya, table data. Kita bisa ubah juga untuk berbentuk diagram. Ini bisa kita hapus dulu. Kita tambahkan diagram. Nah, tadi kan di sini dimensinya masih lokasi, bisa kita ubah menjadi tanggal. Metriknya tadi record count, kita bisa ubah menjadi new cases, jumlah kasusnya. Nah, di sini bisa terlihat diagramnya. Nah, tuh bisa kita lihat di tanggal 16 Februari terdapat 129.000 kasus baru. Lalu di 17 Februari terdapat 127.000 kasus baru. Nah, ini kan new cases. Kita bisa tambahkan juga nih di diagram selanjutnya. Di sini kita bisa ganti dimensinya itu lokasi, lalu metriknya
kita ganti dengan jumlah kematiannya. Nah, di sini bisa terlihat Nah, di sini kan ada Indonesia ya. Nah, ini bisa kita filter. Kita tambahkan filter, bisa kita kecualikan supaya tidak terlihat. Pilih kolomnya itu lokasi, berisi. Di sini kita ketik Indonesia. Nah, di sini bisa terlihat, jadi Indonesianya kita kecualikan, kita filter. Jadi cukup provinsinya aja. Lalu ini bisa juga, kalau ini kan di dua diagram yang berbeda. Ini bisa juga kita bandingkan langsung. Jadi di metriknya kita tambahin perbandingannya. Biar kelihatan. Dari new cases mungkin kita bisa tambahin new recover. Jadi kasus yang udah sembuh. Nah, di sini bisa terlihat. Jadi pada 16 Februari ada 129.000 kasus baru, tapi ada 53.000 juga yang udah sembuh. Nah, kalau ini kan bentuknya diagram. Ini bisa kita tambahin juga. Misalnya bentuknya angka kayak gini aja nih total. Nah, di sini misalnya kita masukin metriknya itu total aktif case. Nah, di sini terlihat total kasus aktifnya adalah 800.000. Lalu bisa kita tambahin juga. Kita tambahin. Jadi kita ganti metriknya menjadi total deaths. Jadi kita bisa lihat perbandingannya berapa jumlah kasus aktifnya dan berapa jumlah kematiannya. Nah, sini sudah bisa terlihat. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.